Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4A yang menganggotakan saya Nadir Ramadan dengan NPM 2215 061 048. Saya Nika Mulyadian Pratama dengan NPM 2215 061 065. Saya Anastasia Citra Negara dengan NPM 2255 061 017. Saya Rani Pradisha dengan NPM 2255 010. Saya Muhammad Zikri Nova dengan NPM 2255 01022. Akan melakukan praktik percobaan judul 7 praktikum keamanan sistem informasi. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum keamanan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Berikut adalah diagram yang akan menggambarkan bagaimana masing-masing PC terkait. Di sini ada Fortinet. Fortinet ini merupakan firewall atau gateway jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengontrol lalu lintas antara LAN, WAN, dan juga DMZ. Nah, ini adalah ada PC 1, PC 2, PC 3. Dan di sini ada LAN yang mengarah ke PC 1. Di sini dia untuk jaringan internal yang bersifat aman, dan juga dia mengarah ke PC 1. Dan di sini ada DMZ. DMZ ini mengarah ke PC 2, digunakan untuk menempatkan server yang dapat diakses oleh jaringan internet. Lalu di sini ada PC 3 yang terhubung oleh WAN, dan di sini digunakan untuk terkonek ke dalam jaringan luar, yaitu internet. Baik, di sini sudah kami sambungkan mengenai topologinya. Di sini untuk Fortinet itu sebagai sumber utama, lalu untuk kabel sebelah sini sudah disambungkan ke PC yang pertama yang digunakan sebagai LAN, lalu untuk sebelah sini itu disambungkan ke PC yang ketiga yang digunakan sebagai DMZ, dan untuk kabel yang sebelah sini sudah dihubungkan ke PC yang kedua yang digunakan sebagai WAN. Dan juga pastikan untuk lampu-lampunya ini indikatornya sudah hidup sehingga bisa dipastikan bahwa Fortinetnya telah berfungsi dengan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah IP address di PC LAN atau PC pusat dan mengakses Fortinet sebagai pusatnya. Oke, yang pertama kita klik Start. Lalu di sini kita akan pilih Settings. Kita ke Settings. Lalu kita akan mencari Control Panel. Buka Control Panel. Nah, kita sudah masuk ke Control Panel. Lalu kita akan ke Network and Internet. Lalu di sini kita akan mencari status. Nah, kita akan klik ke status. Lalu kita akan ke Change Adapter Settings. Nah, di sini kita udah sampai ke adapter settings. Kita pilih koneksi internet, Ethernet 2. Kita klik kanan, lalu pilih Properties. Nah, di sini di Properties kita akan membuka pengaturan TCP atau IP. Nah, di sini udah ketemu Internet Protocol Version. Kita klik, lalu kita klik Properties. Nah, di sini kita akan mengubah IP address, subnet mask, dan juga defaultnya. Nah, di sini kita akan ubah IP addressnya menjadi 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya akan kita ubah. Oke, ini sudah benar. Lalu untuk default gateway-nya kita akan ubah jadi 192.168.254. Oke.
kita klik OK. Kita close. Lalu kita akan buka browser. Di sini kita akan akses halaman http. Ya, itu sudah ada. Langsung kita enter https 192.168.199. Kita enter. Oke, nah di sini kita sudah bisa ngeakses halaman Fortinet-nya, dan di sini kita akan masukin username-nya itu admin, dan passwordnya adalah Unila Jaya. Nah, ini coba kita masuk. Bismillah. Oke, kita tunggu. Dan lihat, ini sudah berhasil masuk ke halaman Fortinet-nya. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Fortinet-nya. Lalu kita akan langsung masuk ke network di sini. Lalu kita ke interface. Nah, di sini bisa kita lihat, kita langsung klik aja di sini DMZ. Kita akan mengatur addressing mode-nya di sini ke manual. Lalu untuk IP dan juga netmask-nya, di sini untuk IP-nya kita atur sesuai keinginan sendiri. Di sini saya coba ubah yang untuk yang ketiga ini kita ganti angka 3, dan untuk angka keempat tetap menjadi 1, dan untuk netmask-nya kita tidak melakukan perubahan. Lalu yang selanjutnya yaitu administratif aksesnya. Di sini kita klik ke yang pink dan lalu kita oke. Lalu yang kedua untuk physical interface-nya, di sini kita ubah si one satunya ini, kita lakukan hal yang sama. Untuk IP-nya di sini bisa kita isi sesuai keinginan kita. Di sini kita akan ubah yang 16 ini jadi 15. Lalu untuk angka 4 kita tetap dengan angka 1 dan netmask-nya juga default. Lalu untuk administrative access-nya itu kita aktifkan pin. Lalu kita oke. Nah, di sini kalau sudah kita pastikan bahwa untuk DMZ dan juga one satunya aktif, dan juga dari physical interface-nya ini DMZ dan one juga sudah masuk ke sini. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan IP address untuk isi DMZ dan juga one. Di sini kita akan masuk ke menu start, terus kita cari view network connections. Lalu di sini kita pilih Ethernet 2, lalu kita ke properties. Nah, di sini kita akan pilih yang Internet Protocol version 4. Lalu di sini IP address-nya kita atur ke 10.10.10.2. Lalu untuk subnet max-nya kita pilih yang default, dan untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Dan kita oke. Lanjut kita akan mengatur IP address untuk yang one. Di sini sama, kita akan masuk ke menu view network connections. Lalu kita pilih yang Ethernet 4. Lalu kita ke properties. Kita pilih Ethernet Protocol version 4. Nah, di sini kita atur untuk IP address-nya 172.16.1.2. Lalu untuk subnet max-nya sama default, dan juga untuk default gateway-nya 172.16.1.1. Kita oke. Selanjutnya yang untuk PC1 di sini kita pilih yang Ethernet 2. Lalu kita ke properties. Kita pilih yang Internet Protocol version 4. Lalu di sini kita atur untuk IP address-nya, subnet max-nya yang default, dan juga default gateway-nya 172.16.1.1. Lalu kita oke. Ini kita yes. Lalu kita oke. Baik, selanjutnya kita akan mengatur firewall policy. Jadi firewall policy
itu digunakan untuk mengatur bagaimana tiap jaringan itu dapat berinteraksi, seperti adakah batasan-batasan tertentu terhadap jaringan. Nah, di sini sudah ada beberapa aturan di mana kita akan membuat aturan baru dengan menekan create new, lalu kita bisa membuat nama aturan dan kita bisa mengatur incoming interface dan juga outgoing interface-nya. Misal kita bisa bikin di sini namanya ping, lalu kita buat incoming interface-nya itu adalah dari DMZ, lalu kita internal. Jadi internal di sini adalah PC yang ini yang mengatur Fortinet itu sendiri. Dengan source-nya kita bisa pilih all seperti ini. Untuk destination-nya itu juga all. Nah, lalu service-nya kita bisa atur service yang akan digunakan. Di mana service di sini jadi di sini kita bisa mengatur beberapa service yang bisa diakses. Di sini kita bakal berfokus pada ping misalnya. Nah, kita akan pilih yang service yang ping seperti ini. Lalu kita bisa mengatur apakah dia diterima atau ditolak. Nah, untuk mengaturnya kita bisa mengatur action, accept atau deny. Nah, dikarenakan sudah ada aturan yang serupa di sini, maka kita akan membatalkan saja. Nah, jadi seperti ini contoh aturan yang sudah ada, di mana ada beberapa aturan dari masing-masing PC sudah terhubung, seperti DMZ ke internal ke DMZ, DMZ ke WAN dan sebaliknya, begitu pula WAN ke internal dan sebaliknya. Nah, di sini juga termasuk aturan ping tadi juga sudah diatur, di mana di sini pada bagian service itu di-set sebagai all dan actionnya itu adalah accept atau diterima. Oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan ping dari DMZ ke internal. Caranya itu menggunakan command prompt. Kita buka command prompt, lalu kita masukkan ping int, lalu nama alamat IP-nya 192.168.199. Nah, kita bisa melakukan ping. Nah, nanti jika berhasil itu akan ada reply-nya. Namun di sini terdapat masalah yang mungkin bisa terjadi karena adanya masalah pada jaringannya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan skenario jaringan menggunakan perangkat FortiGate dan router TP-Link untuk menghubungkan jaringan ke lokal internet. Nah, di sini kita menggunakan beberapa perangkat utama. Yang pertama itu adalah 4 unit PC, yang satu PC untuk base PC untuk konfigurasi awal, terus ada 2 PC untuk client PC, lalu ada satu PC di sisi router TP-Link. Dan kita menggunakan 5 kabel UTP digunakan untuk menghubungkan semua perangkat ke switch, FortiGate dan juga router. Nah, di sini kita menggunakan FortiGate 60F. Jadi dia ini merupakan firewall yang bertindak sebagai router utama untuk mengatur koneksi jaringan internal atau LAN dan juga WAN. Nah, di sini kita juga pakai router TP-Link E072 sebagai jalur koneksi menuju jaringan luar atau internet untuk menghubungkan FortiGate ke jaringan internet melalui antarmuka WAN. Nah, di sini bisa kita lihat base PC itu dihubungkan ke LAN 1 pada FortiGate. Nah, dia ini untuk konfigurasi awal. Lalu FortiGate ini memiliki 3 port LAN. Nah, dan juga 1 port WAN. Nah, di sini LAN 2 dan LAN 3 digunakan untuk menghubungkan 2 client PC. LAN 2 dan LAN 3 untuk client PC. Lalu di sini ada WAN 2 untuk ke Ethernet 1 dan Ethernet 2 untuk ke PC TP-Link. Oke, selanjutnya di sini topologi tadi sudah dibuat dalam beberapa perangkat yang sudah terhubung secara fisik menggunakan kabel jaringan, membentuk sebuah struktur koneksi jaringan yang terpusat pada perangkat FortiGate sebagai firewall sekaligus pengatur lalu lintas jaringan. Lalu terdapat base PC yang terhubung langsung ke FortiGate melalui port LAN 1
Nah ini, nah lalu FortiGate ini memiliki beberapa port LAN yang satu port WAN, dua perangkat klien terhubung ke FortiGate masing-masing melalui LAN 2 dan LAN 3. Artinya semua klien mendapatkan pengaturan dan pengamanan jaringan melalui FortiGate. Selanjutnya FortiGate juga terhubung ke router TP-Link. Ini dia TP-Link melalui port WAN 2. Nah ini port WAN 2. WAN 2 yang mengarah ke port Ethernet 1 di TP-Link. Dari router TP-Link terdapat satu jalur lagi yang mengarah ke PC TP-Link. Ini ke PC TP-Link melalui Ethernet 2. Ini berarti PC tersebut mendapatkan koneksi dari TP-Link bukan langsung dari FortiGate. TP-Link juga kemungkinan menyediakan koneksi WiFi. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara login Fortinet dari PC pusat. Oke, yang pertama adalah kita akan masuk ke control panel. Melalui setting, kita cari control panel. Nah, ini sudah ketemu control panel. Lalu di sini kita akan masuk ke network and internet. Kita akan view network status and tasks. Lalu di sini kita akan masuk ke change adapter setting, kita klik. Lalu di sini kita akan masuk ke Ethernet 2. Kita masuk ke Ethernet 2. Kita klik properties. Terus kita akan klik ke Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita akan ganti sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 192.168.199. Lalu untuk subnet masknya ini sudah benar 255.255.255. Lalu default gateway-nya ini menurut keterangan yang ada di modul dikosongkan dulu. Lalu kita akan klik OK. Close. Nah, lalu kita akan lanjut ke browser. Nah, di sini kita akan klik https 192.168.199. Oke. Nah, ini udah kita bisa akses. Kita masukin admin. Dah berhasil masuk ke dashboard. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai setting dengan router TP-Link. Router TP-Link ini sendiri berfungsi untuk di percobaan ini untuk menyambungkan jaringan hotspot HP untuk percobaan 2 ini. Oke. Di sini ada router TP-Link-nya yang sudah tersambung ke PC One melalui Ethernet 2. Di sini kita sambungkan Ethernet 2 ke PC-nya. Selanjutnya setelah tersambung, kita hubungkan juga secara wireless. Di sini kita sambungkan secara wireless pada TP-Link EO72. Oke, di sini sudah tersambung melalui wireless dengan WiFi TP-Link EO72. Setelah terhubung keduanya melalui fisik maupun wireless, kita akan menyambungkan dengan mengunjungi browser. Di sini kita https://wifi.net. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam interface buat setting TP-Link-nya. Pertama kita select bahasa dulu. Di sini bahasa Inggris. Terus kita login dengan password username admin. Oke, sudah kita masuk ke pilihannya. Selanjutnya kita masuk ke quick setup dan operation mode. Kita masuk ke next dulu ya. Setup operation mode. Kita pilih repeater bridge.
terus masuk ke quick setup wireless, kita isi bagian region. Regionnya kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita scan untuk mendapatkan wifi. Oh, berarti kita masuk ke region dan melakukan scan untuk mendapatkan wifi yang akan menjadi sumber internet. Berarti oke, setelah kita menghidupkan hotspot, kita akan melakukan scanning. Oke, di sini kita akan melakukan scan, udah selesai scannya, dan kita mendapatkan satu hotspot yang akan kita konekin. Contohnya adalah di sini SSID-nya Citra. Oke, di sini udah auto terisi ya, SSID, MAC address, copy from root. Selanjutnya isi password dari hotspot kita pilih next. Passwordnya kita akan isikan password. Oke, setelah kita ketikkan passwordnya, di sini kita klik next. Di quick setup network setting kita akan masukkan line type-nya smart IP DHCP. Lalu kemudian IP address-nya 192.168.01 dengan subnet mask-nya 255.255.250 dan DHCP servernya enable. Lalu kita pilih next. Quick setup preview setting, kita cek ulang konfigurasi yang sudah kita lakukan untuk sebagai repeater di sini, dan wireless network name-nya SSID-nya itu Citra. Selanjutnya kita akan klik finish jika sudah benar semua. Di sini sistem akan melakukan rebooting. Setelah reboot mungkin akan selesai settingnya. Setelah selesai reboot, kita akan melihat statusnya di sini. Beberapa variabel yang akan tertulis di sini. Setelah itu selesai untuk setting TCP link router ya. 3. Oke, di sini kita akan menggunakan ini network scanning, software namanya Soft Perfect Network Scanner. Di sini kita akan melakukan scanning untuk mencari IP dari TP-Link-nya sendiri. Di sini saya sudah melakukan scanning di mana muncul IP address-nya itu yaitu 192.168.0102. IP tersebut akan disimpan karena akan digunakan menjadi gateway pada static root di Fortinet nantinya agar PC-PC bisa mengakses internet. Oke, untuk kali ini kita pada PC yang sudah terhubung dengan FortiGate 60F, kami akan membuka di sini FortiGate-nya network interface. Nah, lalu kita akan memilih WAN 2 untuk melakukan konfigurasi network WAN 2. Nah, di sini addressing mode-nya kita pilih yang manual, IP-nya kita ubah 192.168.0.254. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu administratif aksesnya kita pilih yang ping. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya melakukan routing secara statis dari WAN 2 dan akan membuat jaringan dalam Fortinet memiliki akses internet. Dalam hal ini kita akan masuk ke network static root. Nah, di sini kita create new. Lalu setelah itu silakan untuk konfigurasi static root yang baru. Isi IP address-nya dengan IP router TP-Link E072 dan interface diisi dengan WAN 2. Oke, karena ini static root, lalu selanjutnya kita akan mengatur jaringan static root agar bisa mengakses internet. Dimana tadi pada bagian static root itu kita mengatur destination-nya itu setelah kita memilih create new. Oke, di sini. Lalu gateway address-nya itu diisi dengan IP dari TP-Link tadi yaitu 192.168.0.1. Dengan interface itu diatur menjadi WAN 2.
1. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa langsung tekan OK. Nah, nanti terlihat bahwa sudah ada gateway static root yang dibuat yang baru dengan yaitu dengan IP yang tadi sudah disebutkan, interface pada WAN 2 dan juga statusnya adalah enable. Selanjutnya itu untuk mengatur firewall polisi itu masuk ke policy dan objects, lalu pilih firewall polisi. Ini kita membuat polisi untuk internal ke WAN 2 di sini sudah dibuat. Internal ke WAN 2. Internet WAN 2. Ya, untuk ini. Itu. Nah, jadi berikut tampilan dari internal WAN 2 yang sudah tercipta secara otomatis, di mana terdapat akses secara menyeluruh untuk servisnya, sehingga kita dapat melakukan setting dan juga mengakses internet. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba multi-ping dari WAN 2 yang ini ke internal yang PC yang kita gunakan untuk mengatur FortiGate tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan command prompt atau CMD. Di sini kita bisa melakukan ping ke ping mint ke alamat IP internal 192.168.1.1. Tekan enter. Nah, nanti akan langsung muncul output seperti ini, di mana ping berhasil terjadi dengan ukuran paket dan timingnya juga disebutkan di dalam gambar dalam video ini. Sekian hasil praktik dari kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.